50, baru rasanya matanya apa? Melek ya. Jadi punya belief system kalau belum minum kayak gitu rasanya kurang melek gitu. Dan banyak pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Dan saya mulai kurangi perhatikan karena badan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik orang-orang yang mencintai saya. Bayangkan kalau teman-teman sekarang bekerja sakit sedang punya penyakit aja, misalkan ginjal atau mungkin jantung, kemudian Anda nggak bisa bekerja, yang bekerja istri Anda, atau perasaan Anda, yang bekerja anak-anak Anda. Salah satu syukur yang kita syukuri kepada Allah, kepada Tuhan adalah kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Betul kan? Yang kadang-kadang karena itu gratis, kadang-kadang kurang kita apresiasikan. Coba kita membelinya mahal. Siapa yang mungkin pernah merasakan melihat ketika anak pertamanya lahir, ternyata anak ini lahirnya adalah prematur dan harus diinkubasi. Kemudian kita lihat langsung anak itu menangis, menjerit, dan mungkin selama berbulan-bulan Anda sebagai ayah mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, lebih baik saya aja yang di sana bukan dia. Dan Anda tahu berapa mahalnya nyawa anak itu sejak kecil. Karena kita lahir dengan orang tua mungkin yang apa adanya, tidak pakai macam-macam, lahir dan langsung besar, kita jadi kurang menghargai yang namanya nyawa atau nilai badan kita, betul kan? Tapi buat orang tua yang memiliki anak dengan perjuangan sejak kecil, pada saat lahir pun seperti itu, hari ini pasti dia menghargai hidup itu sangat penting dan harus diperjuangkan. Bersyukur mungkin kita belum mengalami itu, atau tidak mengalami itu, anak kita lahir tanpa ada ujian yang tadi kita contohkan, normal, tidak ada macam-macam dan sebagainya. Kadang-kadang momen itu membuat kita merasa oke, berarti saya menemukan meaningful life, hidup yang berharga dalam hidup saya. Jadi olahraga itu bukan hanya fisik, tapi spiritual sebenarnya. Ketika kita bisa memaknai itu, baru kita mulai menghargai bahwa badan ini sangat penting buat kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi kan? Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Kemudian nanti saya akan berikan contoh gerakan yang teman-teman bisa lakukan hanya 5 menit, dan itu bisa Anda lakukan bisa luar biasa sebagai salah satu hadiah persahabatan saya buat teman-teman yang sebenarnya sering saya berikan pada saat training ini berlaku selama 3 hari. Setelah training saya 3 hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang kedua, selain olahraga adalah olah pikir. Jadi dalam buku ini yang membuat kita bahagia itu adalah kita selain bisa mengolah tubuh kita bisa mengolah apa namanya pikiran kita. Jadi kalau Pak Riwanto ini kalau diambil otaknya, kemudian diambil diteliti, ternyata otaknya beliau isinya kurang lebihnya sekitar 300 miliar sel saraf dalam otak dia. Dan itu panjangnya kalau diukur dari sini sampai ke bulan ke sini panjang saraf otak kita semua. Saraf otak kita. Dan salah satu ilmunya kita sejak kecil nggak pernah diajarin oleh orang tua kita, cara gunakan otak itu seperti ini ya kerjanya nggak diajarin. Yang diajarin adalah hitung-hitungan, diajarin adalah ini. Padahal anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau bahagia adalah selain tadi tubuh, kita bisa mengendalikan yang namanya mindset atau pikiran kita. Salah satunya saya ingin bagikan salah satu hukum atau rumus dalam buku ini adalah yang disebut gema kehidupan. Siapa yang pernah ke tebing kemudian teriak seperti ini, saya malas, maksudnya apa? Malas juga atau malas, kelas. Ya, malas, mantul berkali-kali. Saya sedih, maksudnya apa? Di. Saya kaya, maksudnya apa? Ya. Saya menderita, maksudnya apa? Jarang Anda kita di sini ada tebing Pak bilang ini saya sedih maksudnya enggak. Wah, jangan suara apa tuh ya? Abur gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai hukum sunatullah, hukum alam. Siapa yang pernah tahu hukum Isaac Newton, teori gravitasi universal? Mungkin Mbak Fitri tahu teori gravitasi universal nggak? Nggak tahu ya. Kenal nggak Mbak Newton? Nggak kenal ya? Tahu aja ya. Oke, Mbak Fitri mungkin nggak tahu, nggak percaya, nggak kenal dengan Isaac Newton. Tapi kemudian ini tadi nggak tahu, nggak percaya ya, nggak kenal juga. Namun saya ajak dia ke sini, naik ke lantai berapa di sini? 4 ya. Kemudian saya pegang dia, kemudian saya dorong dia dari belakang.
jatuh. Biasanya jatuhnya kemana? Ke bawah, ya. Mau dia baik, mau dia jahat, mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia orang yang bersering bersedekah, mau dia orang yang murah senyum, mau orang yang nggak pernah senyum, tetap jatuhnya ke bawah. Itu namanya hukum alam. Semua orang mengalaminya. Memang ada pada saat didorong itu, ya ada, ini namanya sunatullah, ada namanya kinayatullah, pertolongan Tuhan. Mungkin saya film Dono ada yang namanya bawa kasur ya, bawa ada juga ya di film, atau mungkin datanglah Spiderman, ya, itu hanya di film. Tapi kenyataannya apa? Jatuh ke bawah. Nah, serupa dengan hukum tadi, hukum pantulan dalam pikiran kita juga serupa. Makanya hati-hati. Hati-hati teman-teman. Hampir orang yang menderita dipastikan dalam pikirannya, kebanyakan pantulannya negatif kepada kita. Saya sejak mulai mempraktikkan hukum ini, pada saat saya tidak punya uang pun, pada saat kesulitan uang pun, saya nggak pernah bilang bahwa susah ya, nggak punya uang ya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan, saya kaya, saya sehat, saya banyak uang, saya bebas hutang. Itu membuat mental saya lebih positif, dan itu luar biasa. Saya punya beberapa alumni yang artis yang juga dia cerai 3 bulan, Anda perhatikan. Beberapa orang yang di TV bilangnya cerai, memantul kepada dia, Anda perhatikan, nggak lama dia cerai. Kalau Anda nggak butuh, Anda percaya, Anda praktekkan setiap hari. Kalau tiap hari dia bilang, saya nyebelin ya, terus memantul. Pada saat itu pantulan, energi Anda langsung negatif kepada orang tersebut, betul nggak? Mendadak bukan kebaikan yang muncul, baiknya sih ada, tapi yang terlihat apa? Kekurangannya luar biasa banyak. Pada saat yang dilihat kekurangannya banyak, sebagai manusia, otak kita yang di bagian ini, cari yang lebih mudah, cari yang lebih enak, cari yang lebih tidak ada masalah, dan sebagainya ya. Ini contoh aja. Nah, ini juga sering seperti itu. Makanya orang yang bersedekah, orang yang sering menyumbang bersedekah itu, sebenarnya yang kalau hukum ini dipraktikkan pada saat saya menyumbang seperti ini, maksudnya ke siapa? Ke diri kita loh. Makanya agama benar bahwa tidak ada orang yang miskin ketika kita bersedekah, karena memantul kepada kita. Ada orang berbangun tidur aja, aduh capek ya hari ini, memantul kepada dia. Baru bangun tidur aja sudah bilang capek. Males ya kita bekerja hari ini. Ya, pada saat Anda bilang males ya hari ini, maka itu memantul kepada kita. Las. Saya ada satu teman yang meninggal menjadi artis mendadak yang namanya Mbak Sulit. Tahu Mbak Sulit kan? Lagunya apa? Lagi dong kemana-mana. Mbak Sulit itu dulu sebelum jadi artis penyanyi, dia sering nyanyi lagu-lagu cinta di Jakarta, dan kemudian dia buat lagu yang namanya Tak Gendong. Tapi lagu ini bahaya sekali karena di akhir lagu ini ada kalimat dia teriak capek kayak gitu. Nah, akhirnya dia nyanyi mungkin berapa tempat. Habis nyanyi dia teriaknya apa? Capek, memantul. Suatu hari pada saat training di PDN jadi Naor, di TV Mbak Sulit meninggal karena orang bilang kebetulan. Tidak ada namanya kebetulan. Dan Anda nggak butuh percaya. Hukum ini berlaku. Hukum ini disebut sunatullah. Maka pentingnya kita selalu positif thinking kepada apapun. Nah, itu memantul kepada kita. Kita tidak mungkin punya pasangan yang buat kita sempurna pada saat kita selalu negatif ke pasangan kita, karena memantul terus kepada kita. Bahkan hari ini dalam waktu yang sangat singkat, ketika Anda diminta bayarkan kekurangan anak Anda, maka energi Anda langsung sebelum kepada anak Anda. Mendadak ada aja yang nyebelin, kadang-kadang mungkin nggak disuruh sholat nggak mau, maka kadang-kadang mungkin lawan kita dan sebagainya. Karena pada saat di mana pikiran tertuju, di situ energi mengalir. Pada saat pikiran negatif kita tertuju, di sana energi negatif mengalir. Pada saat pikiran positif tertuju, di mana energi positif kita mengalir. Jadi untuk bahagia, selain dari olah tubuh adalah olah pikir. Jadi olah pikir sangat penting, dan masing-masing kita semuanya punya apa? Pikiran. Jadi Tuhan berikan keadilan. Bapak juga punya, saya juga punya, tubuh juga punya, kita juga punya. Hanya seberapa pandai kita mengendalikan, mengolah yang namanya pikiran kita. Orang itu kalau negatif, saya bilang dalam buku saya mengkritik orang itu kalau negatif di surga aja dia masih komplain kok. Jadi saya bilang suatu hari ada orang masuk surga, kemudian ini metafor perumpamaan. Di surga dia marah-marah, makanya tolong dong ambilin, saya mau rokok nih.
kasihlah rokok, yang rokok ya. Ini rokok, oh iya ya rokok saya waktu di dunia ya, kata dia. Terus kata orang ini, kok rokok doang? Emang apa lagi? Mana apinya? Maksudnya apa? Koreknya. Mana koreknya? Oh kalau rokok sekarang ambil di neraka.